Halo, ketemu lagi dengan saya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang membahas seputar pikiran manusia, kesehatan, dan hipnoterapi. Nah, teman-teman, pernah enggak kalau kalian menjadi korban NPD berpikir bahwa si NPD tidak sadar bahwa dirinya memiliki gangguan mental atau gangguan karakter, gangguan kepribadian ya. Sehingga Anda mencoba untuk menjelaskan kepada si NPD bahwa dia memiliki gangguan, dia memiliki mental yang buruk. Apa yang terjadi ketika Anda mencoba untuk menjelaskan kepada NPD? NPD malah balik menyalahkan Anda, Andalah yang NPD. Jadi teman-teman, ketika Anda berpikir bahwa NPD tidak sadar bahwa dirinya NPD, itu salah besar. Jadi mereka menyadari dirinya NPD. Tetapi untuk mengakui seseorang dirinya NPD itu tidak mungkin, karena NPD punya ego yang tinggi, memiliki validasi yang sangat tinggi, sehingga pengakuan bahwa dirinya NPD itu sama dengan merendahkan harga dirinya. Jadi seseorang yang NPD sadar bahwa dirinya NPD, sadar bahwa dirinya ego, bahwa dirinya tidak punya empati, tetapi di balik itu dia merasakan sesuatu kenikmatan, sesuatu yang membuat harga dirinya naik, sehingga pujian-pujian sajalah yang dia harapkan karena itu meningkatkan validasinya. Pengakuan akan dirinya NPD justru merendahkan dirinya sendiri. Seorang NPD pasti melakukan yang namanya manipulatif. Ketika dia dituduh selingkuh, maka dia akan menuduh lawannya yang selingkuh. Ketika dia dituduh NPD, maka dia menuduh pasangannya yang NPD. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memiliki pasangan NPD, cukup Anda saja yang tahu bahwa pasangan Anda NPD. Jangan coba sekali-sekali untuk berpikir bahwa seorang NPD tidak sadar bahwa dirinya NPD, sehingga Anda berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi pada diri orang NPD. Karena apa? Karena NPD sebenarnya dia sadar bahwa dirinya NPD, sehingga tidak perlu dijelaskan. Jadi teman-teman, ketika Anda memiliki teman ya yang NPD, ketika Anda memiliki pasangan NPD, sebaiknya Anda saja yang tahu, tidak usah mencoba untuk menjelaskan bahwa teman Anda atau pasangan Anda adalah seorang NPD. Anda bisa mengambil langkah-langkah ini. Ketika Anda tahu bahwa pasangan Anda NPD, pertama metode cuek ya, atau kita sebut namanya gray rock method. Kita mengambil sikap seolah-olah kita udah tahu bahwa dirinya NPD. Ketika dia berbicara, pada dasarnya dia mengharapkan validasi. Karena respon kita yang emosional, yang marah, yang menangis, yang depresi, sedih, itu bagi dia mendapatkan yang namanya validasi, kepuasan tersendiri. Yang kedua, seorang NPD itu manipulatif banget. Jadi sebelum Anda menuduh dia NPD, dia akan balik dulu menuduh Anda NPD. Walaupun Anda memiliki bukti bahwa dia NPD. Tidak ada satupun NPD mengaku dirinya NPD, kecuali memang dengan kesadaran penuh, musisat ya menurut dokter, yang membuat seorang NPD mau mengaku dirinya NPD. Kedua, seorang NPD itu kegiatannya sehari-hari hanya ingin mengharapkan validasi, artinya pujian. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan baik di dunia media sosial, kadang-kadang kan dia mengupload suatu kegiatan-kegiatan yang semata-mata ingin mendapatkan pujian. Ketika Anda kritik, itu bagi dia itu adalah menyentuh kesukaannya, membuat harga dirinya jatuh. Sehingga ketika Anda menjadi pasangan NPD, mencoba memberikan masukan sesuatu kepada NPD,
itu justru akan membuat si NPD emosional. Malah yang tadinya percakapannya berjalan bagus itu justru menjadi emosional. Jadi rekan-rekan yang pernah pasangan NPD mencoba untuk berbicara menggunakan kopi ya, maksudnya minum kopi pakai pisang goreng gitu ya, agar suasananya menjadi bagus, malah suasananya menjadi panas, emosional, pukul-pukul meja, menuduh pasangannya yang aneh-aneh. Pernah ya? Bagi korban NPD boleh tulis deh di kolom komentar bahwa Anda pernah mengalami hal demikian. Yang terakhir ya, seorang NPD itu biasanya melakukan yang namanya flying monkey. Maksudnya apa sih, Dok? Jadi begini, seorang NPD sebelum korbannya bercerita kepada orang di sekitarnya, maksudnya di sekitarnya tuh lingkungan RT gitu ya, lingkungan RW, saudara-saudara, keluarga, bahkan ke mertua gitu ya. Sebelum dia melaporkan itu, seorang NPD itu sudah melakukan yang namanya sandiwara, skenario bahwa dia adalah korban dari pasangannya. Dia bercerita kepada lingkungannya bahwa dia adalah korban. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan dukungan dari orang di sekitarnya. Sehingga ketika korban NPD dia tidak kuat dengan perlakuan NPD, dia akan bercerita mencoba mencari solusi ke keluarga, saudara, lingkungan. Tapi anehnya justru perkataan mereka mendukung NPD. Kenapa? Karena sebelum Anda bercerita ke lingkungan Anda, justru NPD lah yang duluan bercerita lalu memutar cerita itu, sehingga Anda seolah-olah menjadi orang sendirian. Tidak ada satupun percaya dengan cerita Anda. Oke? Jadi ketika teman-teman memiliki pasangan NPD, coba untuk tahu saja bahwa pasangan Anda NPD untuk membuat Anda lebih tenang. Kemudian Anda sadar bahwa pasangan Anda memiliki gangguan mental, gangguan karakter ya, sehingga kalau orang sakit biasanya kan kita lebih menerima apapun emosionalnya. Kemudian jangan ditanggapi apapun tuduhannya, karena seorang NPD hanya mengharapkan validasi. Ketika Anda cuek, ketika Anda melakukan yang disebut grey rock method, maka itu bisa cukup meredam amarahnya. Oke teman-teman, demikian ya bagi teman-teman yang mungkin sudah menjadi korban NPD, mungkin sudah stres, sudah depresi, mungkin ingin mencari solusinya. Yang pertama teman-teman, selamatkan dulu perasaan teman-teman, keluar dulu dari depresi, keluar dulu dari cemas, baru kita mencari bagaimana kita menyembuhkan seorang NPD. Oke? Tetap semangat.